Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok B14 akan memberikan materi tentang UI dan UX menurut Norman Seven Principle, Golden Rules, dan Nelson Heuristic. Halo semuanya, saya Omega Putra Adam Jasa dengan NRP 15 2020 013. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Norman Seven Principle, yang dimana Norman Seven Principles ini terdiri dari yang pertama ada discoverability, yang kedua ada evidences, yang ketiga ada signifiers, yang keempat ada mapping, yang kelima ada constraint, yang keenam ada feedback, dan yang ketujuhnya itu adalah conceptual model. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang discoverability atau mudah ditemukan. Maksudnya apa sih discoverability ini? Jadi discoverability ini adalah mudahnya user atau pengguna dalam mencari konten yang mereka inginkan. Jadi di dalam sebuah interface kan pasti ada sebuah fitur. Nah, jika user ingin menggunakan fitur tersebut, user tidak perlu mencarinya kemana-mana karena di UI itu sudah ada shortcut khusus yang memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Jadi pengguna langsung dapat mengetahui fitur tersebut ada di sini. Di sini saya ada satu contoh, yaitu ada fitur GoFood pada aplikasi Gojek ya. Di sini ada gambar di mana jika saat user ingin menggunakan aplikasi Gojek, user tidak perlu mencarinya dengan pusing karena itu sudah terdapat di bagian sini di homepage dari aplikasi tersebut atau di interface awal saat kita membuka aplikasinya sudah tertera GoFood. Begitu juga dengan fitur lainnya, ada GoRide, GoCar, GoSend, GoMart, GoPulsa, GoClub, dan lainnya. Dengan mudah pengguna hanya perlu menekan ini untuk mengakses fitur tersebut. Kemudian yang kedua ada evidence atau kesesuaian. Ini adalah kemungkinan user dengan mudah memahami penggunaan objek tersebut setelah user berinteraksi dengannya. Jadi user tidak akan pusing setelah mereka melakukan interaksi dengan fitur tersebut. Di sini ada sebuah contoh seperti slide unlock pada handphone, di mana user bisa langsung mengetahui karena sudah ada tertulis seperti contoh yang di sini ada swipe up to unlock. Itu user jadi tahu jika saat mereka ingin memasuki homepage sebuah HP, mereka hanya perlu melakukan slide layar HP ke atas seperti itu. Kemudian yang tiga ada signifier atau penanda. Ini memiliki fungsi sebagai petunjuk untuk membantu user dalam melakukan interaksi. Nah, signifier juga ada berbagai macam, bisa dengan berbagai macam bentuk. Ada yang berupa warna, suara, gerakan, bentuk, dan lain-lain. Nah, selain itu, salah satu syarat signifier itu harus jelas dan dapat menginformasikan tujuan yang dimaksud dengan baik. Contohnya pada sebuah website wistia.com di sini terdapat tombol ajakan yang di sana merupakan nyata umum signifier. Yang di sini contoh yang saya tunjukkan adalah sebuah contoh visual sehingga membuat user tertarik untuk melakukan interaksi. Di sini seperti tombol get started di sini, di mana jadi tahu user saat ingin memulai melakukan sesuatu di website itu hanya tinggal memencet get started di sini. Kemudian ada yang keempat itu mapping, pemetaan. Nah, di sini mapping itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sebuah fitur saat kita dua fitur yang satu sama lain itu bisa saling berhubungan.
contohnya ada saat kita ingin contoh hubungan tersebut itu seperti saat kita ingin merefresh sebuah page di ponsel. Kita tidak perlu memencet tombol refresh, tapi hanya menggunakan gestur slide ke bawah kita sudah langsung bisa merefresh page tersebut. Nah, contoh mapping yang saya berikan di sini itu ada pada web jasa desain. Pada web ini pemetaan menggunakan saklar cahaya yang menentukan saklar mana yang mengontrol saklar yang lainnya seperti gambar yang sudah kami berikan di sini. Kemudian ada yang kelima yaitu constraint atau kendala. Ini constraint atau kendala ini berfungsi memberikan arahan yang jelas untuk memberitahukan user dalam menggunakan fitur dan mengoperasikan fitur tersebut. Maksud saja contoh yang saya berikan adalah pada jasa web design ini ya, ini di web design ini jika terdapat sebuah kesalahan, dimana contohnya di sini terdapat kesalahan dalam cantuman email. Saat kita ingin melakukan sign up, langsung terdapat tulisan kalau ternyata itu sebuah kesalahan. Jadi emailnya kurang tepat, tidak lengkap. Nah, ini akan membuat user tahu, oh ternyata di sini ada kesalahannya. Dan user akan memperbaiki kesalahan tersebut dan mengerti ternyata oh fitur ini berfungsinya dan dioperasikannya seperti ini. Kemudian ada yang ke-6 yaitu feedback, umpan balik. Nah, feedback ini sangat penting untuk seorang developer karena dapat membantu developer memahami bagaimana interaksi user dengan fitur dan apa efek dari tindakan tersebut, dari interaksi tersebut. Nah, terdapat feedback online yang bisa berupa informasi tambahan yang diberikan user melalui entah itu fitur atau mengirim email langsung yang biasa mungkin di perusahaan-perusahaan besar sudah ada email khusus untuk melakukan feedback dengan customer service. Di sini saya akan memberikan contoh feedback. Itu adalah pemberian bintang pada driver ojek online, di mana dengan kita memberikan bintang, kita sebagai pihak dari ojek online tersebut akan tahu bagaimana kinerja driver atau misalnya kinerja aplikasinya, apakah terdapat kesalahan atau misalnya di driver tersebut terdapat kesalahan seperti melakukan kesalahan, kita akan bisa tahu dari feedback bintang tersebut. Nah, feedback ini juga bisa berguna bagi driver untuk menambahkan, selain poin tambahan, bisa membantu mereka dalam menerima pelanggan lebih banyak, begitu. Kemudian yang terakhir ada konseptual model konseptual. Ini bagaimana user dapat memahami suatu sistem bekerja. Dengan model konseptual yang jelas, pengguna dapat mengetahui cara melakukan hal-hal baru atau bisa mencoba variasi-variasi yang lain dari berbagai hal dalam sistem tersebut. Dan user juga bisa langsung mengevaluasi jika tindakan tersebut ternyata tidak sesuai dengan keinginannya dan mereka bisa langsung saja membatalkannya. Contohnya adalah fitur retweet pada Twitter, di mana saat kita retweet ini berguna jika kita melihat informasi penting dan kita ingin membagikannya kepada bisa dibilang orang-orang yang memfollow kita di Twitter. Kita tidak perlu mengcopy paste tulisan tersebut, kita hanya perlu dengan meretweet dan itu langsung ada di laman page kita yang bisa dibaca langsung oleh followers kita. Nah, jika kita tidak ingin, ternyata saat kita retweet tersebut setelah dipikirkan tidak sesuai, kita hanya tinggal perlu menekan tombol retweet ulang dan
fitur tersebut pun dibatalkan. Itu contoh dalam mengevaluasinya. Nah, jadi itulah ketujuh Nelson Seven Principle dari saya, dan akan dilanjutkan kepada 8 Golden Rules oleh teman saya Riandra. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riandra Reza Palevi, NRP 1520-029 akan mempresentasikan Golden Rules. Yang pertama, mengupayakan konsistensi. Maksudnya mengupayakan konsistensi adalah menggunakan pola yang sama dan urutan yang sama pada setiap situasi yang sama. Karena jika kita membuat konsistensi pada antarmuka yang kita buat, maka itu akan membantu dan mempermudah user dalam menyelesaikan tujuan mereka. Yang kedua, memperbolehkan pengguna setia menggunakan jalan pintas. Seiring meningkatnya penggunaan seorang dengan aplikasi, maka semakin tinggi juga keinginan mereka untuk mengurangi interaksi dan mempercepat pekerjaan. Untuk masalah tersebut, perlu disiapkan fitur shortcut atau bahkan automation untuk mengurangi interaksi tersebut. Yang ketiga, menawarkan feedback informatif. Feedback informatif perlu diberikan pada setiap tindakan terhadap operator yang dilakukan oleh user. Untuk operasi yang tidak terlalu penting, diberikan penanda yang sederhana. Untuk operasi yang penting, diberikan konfirmasi ulang. Untuk operasi yang lama, diberikan suatu indikator progres. Untuk operasi yang salah, diberikan penanda yang jelas. Yang keempat, desain dialog untuk menghasilkan penutupan. Prinsip keempat ini adalah mengenai adanya panduan yang memudahkan user untuk melewati kegiatan yang memiliki banyak tahap. Jadi ketika user akan melakukan suatu event yang memiliki beberapa tahap, pastikan untuk memisahkan menjadi awal, tengah, dan tahap akhir, dan juga pastikan adanya keterangan atau feedback di setiap tahap yang dapat memberitahukan bahwa tahap ini sudah selesai. Yang kelima, menawarkan penanganan kesalahan sederhana. Sebisa mungkin, sistem dirancang sehingga pengguna tidak dapat melakukan kesalahan fatal. Jika kesalahan terjadi, sistem dapat mendeteksi kesalahan dengan cepat dan memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahan. Yang keenam, mengizinkan tindakan balik yang mudah. Operasi yang sudah dijalankan sebaiknya disediakan suatu fitur untuk mengembalikan operasi tersebut. Fitur ini dapat mengurangi kecepatan pengguna aplikasi apabila melakukan kesalahan dan menghindari pengguna untuk mencoba-coba fitur yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan adanya fitur undo, baik untuk single action ataupun group action. Yang ketujuh, mendukung tempat kendali internal. Merancang sistem agar user merasa bahwa sistem merespon tindakan dan ia anggap seperti pengontrol sistem daripada sistem yang mengontrol tindakan-tindakan mereka. Yang terakhir, yaitu membuat UI menjadi lebih simpel karena dapat mengurangi beban memori jangka pendek dari user. Manusia itu mempunyai keterbatasan dalam hal ini dan keharusan untuk mengingat beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Dapat membuat stres user dan menjadi tindak maksimal untuk menggunakan UI dengan baik. Dengan menggabungkan banyak halaman atau mengurangi gerakan yang tidak perlu dan membuat hal lebih simpel dapat mempermudah user menggunakan UI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raj Mawanjakanca Prawira, NRP saya 15/2020-004. Di sini saya akan menjelaskan poin 3, Nielsen Heuristic. Jadi yang pertama itu ada visibility of system status. Jadi, si sistem itu harus memberitahu apa yang sedang dilakukan user dalam aplikasi maupun website. Sistem memberitahu bahwa user sedang memasuki akun website Microsoft. Seperti gambar di bawah ini, saat user sedang memasukkan password akan terlihat. Dan di bawahnya adalah saat dimana sudah masuk atau sudah benar password yang email dan password yang user masukkan. Lalu yang kedua ada match between system and the real world. Jadi sistem harus berbicara dengan bahasa kata, frasa, serta konsep yang mudah dimengerti
dan terbiasa bagi user yang tidak terlalu jauh beda dengan yang ada di kehidupan nyata. Jadi si sistem itu harus memberikan bahasa yang kita gunakan sehari-hari agar lebih mudah dimengerti oleh user pemula. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada user control and freedom. Maksudnya itu adalah prinsip yang berbicara tentang memberi pengguna kebebasan untuk menavigasi dan melakukan tindakan. Jadi seperti undo dan juga redo seperti gambar di bawah ini. Lalu yang keempat ada konsistensi and standard. Jadi di dalam heuristik Nielsen ini ada dua. Yang pertama, ciri konsisten yang dapat menghindarkan user dari rasa was-was atau ragu-ragu saat menggunakan satu perintah atau fungsi. Yang kedua, user tidak dibuat heran dengan perkataan, situasi, ataupun tindakan yang berbeda-beda padahal memiliki arti yang sama. Jadi di sini maksudnya adalah menghindarkan user dari kebingungan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi. Jadi si sistemnya itu diperintahkan untuk lebih mempermudah gitu, seperti gambar di bawah ini, agar user tidak kebingungan. Lalu yang kelima ada error prevention. Maksudnya membuat desain yang baik daripada memperbanyak pesan error sehingga akan membuat user menghindari kesalahan sejak pertama kali. Jadi seperti gambar yang di bawah ini, pesannya itu sangat simpel gitu, cuman error doang daripada banyak error bla 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 dan membuat user bingung. Lalu ada recognition rather than recall, yaitu meminimalkan ingatan user dengan membuat objek, tindakan, dan pilihan yang mudah terlihat agar user tidak bingung apa yang harus dilakukan setelahnya. Jadi saat kita searching sesuatu, si Google itu bukan Google juga, tapi yang lain juga membantu gitu agar kita tidak kebingungan kita akan mencari apa. Makanya seperti gambar di bawah ini banyak dibantu. Jadi yang kedelapan ada flexibility and efficiency of use. Jadi di sini tuh user atau pengunjung baru itu mereka itu akan mempelajari sistem atau aplikasi lebih dahulu. Jadi kalau misalnya aplikasinya punya fitur yang banyak seperti yang di bawah ini akan mempermudah user dan juga tidak memperbingung mereka. Lalu yang kesembilan ada aesthetic and minimalist design. Jadi si dialog atau gambar yang kita lihat itu tidak berisi informasi yang tidak penting atau tidak perlu. Jadi setiap unit tambahan informasi dalam sebuah dialog bersaing dengan unit informasi yang relevan. Jadi intinya jangan terlalu rame dan membuat user pusing. Cukup jangan inti-intinya ya dengan tambahan beberapa aja seperti itu. Lalu ada help user recognize, diagnose, and recover from error. Jadi pesan kesalahan harus dengan kata yang mudah dan bisa dimengerti, dan si pesan tersebut memberitahu inti dari masalah tersebut. Jadi seperti di bawah ini saat kita lost internet atau kehilangan internet, maka pesannya langsung. Di sini tidak ada internet connection. Seperti itu. Lalu ada help and documentation. Jadi walaupun lebih baik jika sistem tidak menggunakan dokumentasi, tetapi menyediakan bantuan dan dokumentasi. Jadi agar user tidak kebingungan saat mencari dokumentasi, tetapi si aplikasi di dalam fitur di dalam aplikasi ini tetap menyediakan bantuan dan dokumentasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami, dan ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam membuat PowerPoint ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau penulisan. Saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.